Kita beralih ke informasi berikutnya. Nama Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang semakin mencuat pasca ditetapkannya mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin sebagai tersangka dugaan korupsi masjid yang sempat digadang akan menjadi terbesar di Asia Tenggara. Namun dari pantauan tribunsumsel.com, kondisi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang ini masih berupa beton-beton penyangga yang kini sudah tidak terawat. Rumput ilalang juga menjulang tinggi, bahkan sebatas dada orang dewasa. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Sumsel, Arif Roheken, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Arif. Halo Dea, selamat sore Dea. Arif, melihat kondisi masjid ini sudah seperti ini, kenapa Pemprov Sumsel atau dalam hal ini Gubernur tidak melanjutkan pembangunan dan akan atau mengalihkannya ke tempat lain seperti itu? Ya Dea, dapat disampaikan ya semenjak mencuatnya kasus dugaan korupsi di Masjid Sriwijaya yang menelan anggaran 130 miliar. Ya, ini sekarang lagi diproses oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel, Dea. Dan karena ini berproses hukum, Gubernur Herman Deru berencana tidak akan melanjutkan pembangunan lanjutan kayak gitu, Dea. Karena takutnya nanti bermasalah hukum di kemudian hari, Dea. Sehingga anggaran yang telah disediakan untuk proses lanjutan pembangunan nanti dialihkan untuk pembangunan di tempat lain. Ya mungkin bisa Islamic Center rencananya, tapi di daerah Sumsel, bukan di Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang lagi, Dea. Begitu, Dea. Lalu bagaimana dengan pengamat dan ahli hukum menyikapi hal ini, Arif? Ya kalau dari pengamat hukum menilai ya sikap tegas Gubernur Sumsel itu sudah tepat ya, karena dia ingin menyelesaikan dulu proses hukumnya dan baru melanjutkan pembangunan selanjutnya, Dea. Nanti jangan sampai dana yang dikeluarkan itu ada yang bermasalah dan ada yang tidak. Jadi semuanya harus clear kayak gitu, Dea. Sehingga kalau praktisi hukum dari ahli hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Sri Suatmiati bilang katanya ya semuanya harus diselesaikan dulu proses hukum. Tetapi tidak dihentikan ke depannya, Dea. Hanya dipending lah ibaratnya, di stop sementara. Nanti kalau proses hukumnya setelah selesai baru dilanjutkan. Dan kalau dari ahli kebijakan publik Dr. MH Tamrin yang dari UNSI bilang ya kalau ada penyetopan harus diperlukan kajian-kajian mendalam, ya. Bukan hanya sekedar dari pendapat forum komunikasi pimpinan daerah di Sumsel saja, tetapi harus ada kajian yang mendalam ke depannya. Apakah memang harus di-stop atau dilanjutkan? Tidak bisa diputuskan secara buru-buru kayak gitu, ya. Karena ini kepentingannya untuk umat Islam di Sumsel dan menjadi rencananya ya menjadi kebanggaan masyarakat Sumsel karena masjid terbesar se-Asia Tenggara ya kayak gitu ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Arif juga sudah mendapatkan keterangan dari Gubernur Sumsel Herman Deru. Berikut keterangan lengkapnya. Apakah akan dilanjutkan atau gimana, Pak? Aku ini terbosalah nih ya, gawe Pak ini ya. Kemarin aku ngomong prihatin, disalahkan hari ini aku ditanya lagi, aku balikkan ke hati kamu ya. Aku udah galak ngomong, ini rumah ibadah, tanya dengan kejati ya, amal prosesnya ya. Aku ini teko bersikap mencak ini takut disalahkan aku masalah komentar ini, tapi yang jelas komentar tentang proses hukumnya bisa ditanya dengan kajian. Itu akan dilanjutkan apa enggaknya Pak, maksudnya Pak? Kalau di situ tidak mungkin. Jadi gini, kenapa tahun ini kan ada uangnya 200 M, tidak kita lanjutkan. Ketika kita diskusikan dengan Forkompinda, APH khususnya aparat penegak hukum, jika kita paksakan bangun dengan mengabaikan kasus yang ada ini, bukan tidak mungkin ketika diaudit konstruksi, ternyata basement dan bangunan yang terbangun lama itu ternyata tidak sesuai dengan konstruksi yang ditentukan dalam kontrak, berakibat terhadap bangunan atasnya. Ya, sebenarnya 200 M tahun ini hancur.
kembali atau kita gunakan tempat lain. Tapi Sumsel harus tetap ada Islamic Center, entah itu di mana, yang penting di wilayah Sumsel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.